Sebenarnya Wan, ada cerita juga dari orang-orang dekatnya di Golkar maupun yang ada di Jawa Barat di luar Golkar. Ya. Jadi KDM ini dipanggil raja oleh kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya, politikus di Purwakarta ya. Di Purwakarta, bahkan sampai ketika KDM sekarang jadi gubernur Jawa Barat gitu. Kenapa? Awalnya dulu ketika di Purwakarta itu KDM memanggil sekdanya dan beberapa kepala dinas yang dekat sama dia itu dengan sebutan Patih dan Mahapati. Nah, maka orang-orang di sekitar dipanggil Patih Mahapati nih. Saya panggilnya raja dong gitu. Jadi dipanggillah raja. Ini menarik, gengs. Tempo ini ngerti aja ya, yang lagi hits, yang lagi rame, yang mereka angkat gitu. Ya, gue melihatnya Tempo ini bukan lagi jalur pers ya, gengs. Tapi ya, nggak ada bedanya kayak buzzer gitu loh. Ini menarik, gengs. Apa yang dibahas Tempo, apakah benar? Apakah sumbernya bisa dipercaya? Kita lihat aja nanti. Jangan sampai yang mereka tuduhkan itu menjadi blunder buat mereka sendiri gitu. Sekarang kita lihat faktanya. Dan Kang Deddy juga akan bongkar dari mana berasal kata raja tersebut. Apakah benar Kang Deddy mewajibkan para kepala dinas ini menyebut dirinya adalah raja dan kepala-kepala dinas di Jawa Barat dengan sebutan Patih dan Mahapati? Kalau menurut gue ini adalah ultimatum buat Tempo dari Kang Deddy Mulyadi, guys. Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam tentang saya. Saya sangat respect terhadap apa yang disajikan, karena itu bagian dari proses dinamika berdemokrasi dan kebebasan media dalam mengungkap fakta dan data. Tetapi ada hal yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Misalnya bahwa saya dulu ketika menjadi bupati itu menyebut sekda dengan panggilan Patih dan Mahapati. Nah, ini nggak pas nih, nggak tepat. Sekda saya yang pertama itu bernama Maman Rosama, tidak pernah dipanggil Mahapati atau Patih. Yang kedua itu bernama Hami Mulyana, sudah almarhum, tidak pernah dipanggil itu. Yang ketiga namanya Haji Fadil Karsoma, juga tidak pernah dipanggil itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat. Jadi dan kemudian dari siapa panggilan tersebut? Saya tidak pernah menyebut saya raja. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya raja, termasuk di provinsi hari ini. Nggak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya raja. Sekda Jabar tidak menyebut saya raja sampai hari ini. Tapi dari mana sebutan raja pada saya itu berasal? Nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa biar dia yang jelasin. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman, daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Itu Bagi dia. semuanya. Kena lo Tempo ya. Tuh, dengerin ya. Nanti sumbernya bakalan dibawa sama Kang Deddy. Dari mana itu kata-kata raja? Dari jurnalis Tempo mengatakan dia mendapatkan informasi dari orang-orang terdekatnya, termasuk dari Golkar, gengs. Nanti sumbernya bakalan diwawancara sama Kang Deddy Mulyadi. Kalau menurut gue ini adalah blunder buat Tempo ya. Jadi jelas ya, gengs. Nggak ada Kang Deddy ini meminta dirinya tuh dipanggil sebagai raja ataupun kepala dinasnya dengan sebutan Patih dan Mahapati. Tempo ini mendapatkan sumber dari mana gitu loh. Kalau memang ada sumbernya, apakah sumbernya itu dan sumbernya sendiri apakah bisa dipercaya gitu? Nah, di sini Kang Deddy nanti akan mewawancarai dan akan membawa sumbernya langsung, gengs. Dari mana kata raja tersebut yang didapat oleh Tempo, gengs. Sekarang kan lagi rame ya. Tempo mengeluarkan majalah Tempo yang isinya itu hilang Mulyono terbitlah Mulyadi. Mulyono ya Mulyono saja, Mulyadi ya Mulyadi gitu. Gak bisa disama-samakan. Ada lagi nih majalah Tempo. Majalah Tempo yang dulu diagungkan sebagai benteng intelektual pers Indonesia, kini tampak lebih sibuk mengasah satir ketimbang menyajikan substansi. Itu dia. Alih-alih menguliti kebijakan dengan analisis mendalam, kalian memilih memoles karikatur dan melempar sindiran murahan, lebih mirip akun meme politik ketimbang majalah berita. Menertawakan pemimpin yang aktif berkomunikasi di media sosial sambil mengabaikan kinerjanya di lapangan adalah bentuk kemalasan jurnalistik. Apakah jurnalisme investigatif kini diganti dengan jurnalisme impresi? Jika pemimpin hanya dianggap valid ketika diam dan tak terlihat, maka Tempo sedang merindukan gaya kuno yang justru membuat publik buta arah. Sesuai dengan namanya. Media yang seharusnya memperkuat demokrasi kini justru mendikte bentuk kepemimpinan ideal berdasarkan selera redaksi, bukan kebutuhan rakyat. Negara ini butuh visi, betul, tapi juga butuh pemimpin yang bisa menjelaskan visinya. Dan di era digital, komunikasi adalah bagian dari kepemimpinan. Sayangnya, Tempo lebih memilih mengutamakan sindiran daripada
keberimbangan. Iya. Lucu juga. Tempo kritik pemimpin karena tampil di layar, tapi sibuk sendiri bikin cover penuh drama visual. Jadi media atau akun parodi? Kritiklah kebijakan, bukan gaya komunikasi. Negara ini butuh akal sehat, bukan sarkas murahan. Benar. Tempo makin mirip buzzer dengan font ilegal. Kritik pemimpin karena muncul di layar, tapi lupa menyorot dampak nyata kebijakannya. Jangan-jangan yang haus viewers justru medianya. Sampurasun. Jelas, udah kelihatan banget kok. Mana yang lagi rame, itulah yang dibahas oleh media. Ya mereka cuma mementingkan keuntungannya sendiri gitu loh. Ya herannya kenapa gitu. Kenapa gubernur-gubernur di daerah itu nggak diangkat? Yang justru nggak kelihatan kerjanya. Terus di Jawa Timur coba udah 2 periode cuman gitu-gitu aja. Itu nggak diangkat. Bu Khofifah, itu kerjanya apa? Sampai sekarang banyak warga Jawa Timur yang ngeluh, yang pengen tukeran gubernur nih. Itu kenapa nggak diangkat? Di Jakarta, senyap-senyap aja kok nggak diangkat gitu loh. Tapi kenapa ketika Kang Deddy lagi rame, kenapa kalian ikut-ikut memberikan sindiran-sindiran yang nggak lebih dari buzzer gitu? Ketika Kang Deddy sibuk dengan program-programnya yang berhasil, kalian justru menyamakan dengan orang lain gitu loh. Ya gaya Kang Deddy memang seperti itu dari dulu, memanfaatkan media sosialnya untuk bekerja gitu loh. Apa salahnya coba? Dia menggunakan sosial medianya bersama tim-tim kameramennya. Justru itu yang dimau rakyat. Jadi kelihatan kerjanya gitu loh. Setiap kegiatannya nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada kong kali kong dengan siapa dia bertemu. Jelas. Jadi mereka tuh menganggap kalau program-program yang dibuat Kang Deddy, apapun yang dilakukan Kang Deddy, itu adalah sifatnya temporer, gengs. Jadi ya, gue anggap mereka itu adalah ya komentator bola aja, gengs. Dia bisa mengomentari, tapi mereka nggak bisa bermain di lapangan. Itulah ya, gengs. Gue anggap sebagai komentator bola aja nih orang-orang ya kan. Ini orang kalau diberi kesempatan buat jadi pemimpin seperti Kang Deddy, belum tentu loh mereka tuh bisa. Sekarang gue tanya kepada jurnalis Tempo ya, solusi dari Anda itu apa gitu. Kasih contoh, misalkan jangka panjang. Yang dilakuin Kang Deddy misalkan setiap turun ke lapangan, melihat ada yang tidak benar, ada yang tidak beres, Kang Deddy langsung bertindak. Kalau nggak ditindak secara langsung, itu tidak memberikan efek kejut kepada perusahaan yang melanggar gitu. Contoh kecilnya itu aja sih. Jadi gue tanya nih kepada jurnalis Tempo nih, solusinya apa dari kalian? Jangan hanya menjadi komentator bola doang gitu loh. Ya gue heran aja sih, kenapa kalian kok bisa menyamakan Jokowi dengan Kang Deddy gitu loh. Jokowi lah, ini Kang Deddy dari awal dia punya sosial media. Ya memang apa-apa harus diviralkan biar jelas gitu loh. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Kerjaannya jelas. Dia tidak menggunakan media dari jurnalis. Kang Deddy ini memanfaatkan medianya sendiri. Apa salahnya? Kang Deddy ini kerja loh. Bukan hanya kerja saat disorot media doang. Gue ngikutin sosial media Kang Deddy ini udah lama gitu. Blunder aja sih kalau menurut gue ya Tempo nih. Warga Jabar nggak butuh Tempo. Jadul. Bapak Aing mah hijiknya mau. Ya gimana menurut kalian, guys? Ya mungkin ini aja untuk membahas video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Seperti biasa ya, kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Gimana tanggapan kalian soal majalah Tempo yang justru gua melihat bukan di jalur pers sekarang tuh ya, tapi lebih ke buzzer gitu ya. Aduh. Sampai soal timnya, kameramennya pun diurusin sama dia, gitu. Terus salahnya di mana gitu? Kalau memang dia tuh memang gubernur konten, ya kan? Gubernur konten dia banyak duit dan duitnya itu dibagi-bagikan ke rakyat. Loh, salahnya di mana gitu? Aduh, ya itulah. Terus buat teman-teman yang udah mampir jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.